fungsi utama. Di mana Pak fungsi utama itu Pak Sai? Fungsi utama di SKKNI-nya itu. Iya, betul. Jadi urut-uratannya menjadi seperti itu. Di bawahnya juga begitu. Tolong ditunjukkan Pak Sai. Nah, ini ada peta kelompok pekerjaan berikutnya. Begitu kan? Oke. Sehingga dari skema Pak Sai dibagi menjadi berapa peta kelompok pekerjaan? Dibagi 4, Ibu. Dibagi 4. Lah ketika kemarin 4 peta kelompok pekerjaan dikerjakan 4 peserta ya Pak Sai ya? Oke. Ya, nanti karena ini untuk kepentingan mendirikan LSP, maka 4 peta kelompok pekerjaan itu digabungkan, hasil kerjanya dicompiling oleh LSP, jadilah perangkat utuh satu skema. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Insya Allah. Siap. Paham. Oke. Oke, baik, naik Pak Sai, naik lagi. Nah, di sini tadi kan naik ke kanan, agak ke kanan, kita sudah bergeser ke kanan. Nah, kita tadi ngomong kurang ke kiri, Pak. Skema Pak Sai ini level 4. Maka yang dipakai adalah skenario DIT yaitu IA04. Maka ini ditulis IA04 sama Pak Sai, sudah betul. Skenario TPD IA02 dikosongkan, skenario PMO IA03 juga dikosongkan. TPD singkatan apa Bapak Ibu? Tugas, praktek, Demonstrasi. demonstrasi. IA0 Ya 0123. 12 2. Ibu. Ini IA02. 2. Kalau PMO singkatan? Pertanyaan mendukung observasi. Pertanyaan mendukung observasi. IA03. 03. Lah ini apabila skema Bapak Ibu levelnya 3 ke bawah yang dicentang atau ditulis IA02 dan IA03 di sini. Skenario DIT dikosongkan. Begitu kan Bapak Ibu? Begitu. Oke. Sekarang saya tanya, aspek kritis diambil dari mana? Dari skema. Dari unit. Halo, kok dari skema? Dari SKKNI. Dari unit. SKKNI masing-masing unit di paling bawah, ya kan? Oke. Kita ambil, dibawa ke sini. Kalau aspek kritisnya ada 1, ya cukup 1. Kalau aspek kritisnya lebih dari 1, ya dibawa dua-duanya. Kalau unitnya tidak ada aspek kritisnya, Bu. Kemungkinan di sana ada aspek penting. Ada tulisan aspek penting. Kalau aspek kritis maupun aspek penting tidak ada, Bu. Silahkan lari ke unit itu, dicari KUK. Yang paling penting menurut Bapak Ibu diambil di sini. Nah, kemudian elemen yang paling kanan, ini kita cross-check-kan. Masih ingat? Masih. Ya. Jadi misalnya kalimat ketepatan dalam menentukan metode presentasi. Ini inline dengan elemen nomor berapa, KUK nomor berapa. Begitu kan Bapak Ibu? Oke, Ibu. Ingat ya? Iya, Ibu. Nanti kemudian jenis bukti tambahannya ketika Bapak memilih DPT, ya ini dicentang DPT. Ketika Bapak memilih DPL, ini dicentang DPL kanannya. Sebelah kanannya, kanan lagi Pak Sai, tolong ke kanan. Lah ini kita tidak memilih PW singkatan pertanyaan wawancara, VPK singkatan dari verifikasi pihak ketiga, kita tidak menggunakan ini. Ini untuk uji metodenya verifikasi portofolio. Maka ini cukup kita kosongkan. Bisa dipahami Bapak Ibu?
Insya Allah, Ibu. Insya Allah. Nah, sekarang untuk apa gunanya aspek kritik sama elemen dan KUK ini? Ini gunanya nanti untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Balik ke kiri Pak Sai. Kiri sedikit. Terlalu ke kiri, agak ke kanan. Ke kanan lagi. Kanan, kanan. Nah, stop. Kanan sedikit lagi. Sedikit kanan lagi. Nah, saya lanjutkan. Gunanya aspek kritis ini Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan PMO. Singkatan apa tadi PMO? Pertanyaan mendukung observasi. Nah, IA 3. 03. Jadi dari aspek kritis ini Pak Sai, ketepatan dalam menentukan metode presentasi jenengan copy dibawa ke IA 03. Nah, setelah dibawa ke sana nanti Bapak rubah menjadi kalimat tanya yang harus mengandung dimensi kompetensi. Masih ingat dimensi kompetensi? Halo? Oke. Ya, Bu. Yang Ada 5. ada 5 Ada itu, Bu, ya. 5. Apa Oke. saja? TS, CMS, Maaf saya minum. ya, Oke. SDRES, JRS, TRF, Ya, TS, task skill. Paskin, TMS, task management skill. CMS, contingency management skill. JRES, job role environment skill. TRS, transfer skill. Tapi untuk pertanyaan di PMO ini diprioritaskan CMS, TRS, sama JRES. Jadi harus sudah dalam bentuk kalimat tanya. Ketika tadi dibawa ke IA 03, di copy begitu, apabila sudah dirubah menjadi kalimat tanya, maka kopian aslinya tolong di-delete. Jangan bingungi, ya kan? Ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Iya, masih ingat. Oke, Bu. Ya, itu untuk membuat pertanyaan di IA 03 atau PMO. Bedanya apa ketika membuat pertanyaan di DPT? DPT tidak harus mengandung dimensi kompetensi. Dan pertanyaannya diambil dari sini Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat elemen nomor 2 KUK nomor 2.2. Dari sini. Kan tadi aspek kritisnya sudah sesuai dengan ini, ya kan? Oke, Bu. Nah, pertanyaannya yang DPT IA 06 itu ambil dari sini. Tidak harus ada dimensi kompetensinya. Paham Bapak Ibu? Bisa Halo? diulang, oke, bisa diulang, Ibu. Saya ulang. Untuk ini elemen 2 KUK 2.2 itu tadi aslinya kan aspek kritis ini inline atau cocok dengan elemen berapa KUK berapa. Akhirnya kan ketemu ini toh Pak. Oke, Bu. Elemen 2 KUK 2.2. Ya. Oke. Nah ini elemen 2 KUK 2.2 ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat pertanyaan pada DPT atau DPL. Jadi lihat elemen 2 KUK nomor 2, jenengan ambil di copy dibuat kalimat pertanyaan. Paham ya? Oke. Nah, Ibu izin tanya. Mm. Berarti itu hanya KUK nomor 2, elemen nomor 2 aja yang bisa dijadikan pertanyaan gitu ya, Bu? iya. Kalau Oh. memang Ibu menemukan bahwa
aspek kritis ini hanya cocok dengan elemen 2 KUK 2.2 ya ini aja yang dibuat pertanyaan. Kalau ini tadi ada 2 elemen 2 KUK ya itu dibuat 2 pertanyaan. Kalau 1 ya 1 aja. Bu, untuk ngukur apakah cocoknya sama KUK atau elemen nomor berapa itu tergantung kita, Bu. Loh, Nggak ada kan salah dilihat benar. isinya, Bu. Tergantung tapi Ah, kan ada isinya. iya, iya. Iya, yang menguasai ibu kan. Misalnya ngomong tata boga, ibu jurusan tata boga. Yang tahu kan panjenengan. Oh, iya, iya, Bu, ya. Ya, Paham. oke. Oke. Kalau tadi di PMO, Bapak langsung, Bapak Ibu langsung aspek kritis ini dibawa ke IA 03. IA03, kemudian dibuat pertanyaan yang mengandung dimensi kompetensi. Di sini tidak harus ada kunci jawaban. Di sini di bawahnya ada tanggapan. Lah tanggapan itu nanti Bapak Ibu isi ketika sedang melakukan uji. Asesi ngomong apa, jawab apa, jenengan tulis di situ. Itu pertanyaan mendukung observasi. Kalau DPT, selain Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan di 06A, 06B Bapak Ibu menyiapkan kunci jawaban. 06C Bapak Ibu menyiapkan lembar jawaban. Lah nanti yang diberikan ke asesi saat uji itu pertanyaan 06A sama 06C lembar jawaban. 06B kunci jawaban dipegang oleh asesor. Paham ya? Sebentar Bu, tanya lagi Bu. Ya. Ini kan yang miliknya Pak Said kan sudah kualifikasi 4 ya. Tapi kok Ya. baru Ibu menjelaskan terkait aspek kritis harus masuk ke PMO. Maksud saya yang saya tanyakan apakah ketika sudah 4 ke atas juga buat soal yang berdimensi kompetensi di PMO. Katanya tadi kan Di IA 04B Pak ada pertanyaan Pak. enggak, maksudnya yang katanya tadi di PMO itu loh Bu. Loh, PMO itu yang 3 ke bawah, level 3 ke bawah. Kalau Pak Sai membuat pertanyaannya tidak di PMO tetapi di 04B. Oh kan gitu. Berarti yang di 4B itu yang harus ada kompetensi Dimensi Dimensi. kompetensi. kompetensi Ya, berarti di 4B bukan. betul. Ya. Kalau yang level 3 ke bawah di PMO, kalau yang level 4 di 04B. Pertanyaan Pak pekerjaan Pak Sai belum berbentuk kalimat tanya. Oke, betul. Juga belum ada dimensinya. Makanya komentar saya belum tak komentari tadi, ya kan? Oke, Bu. Terima kasih. Sedikit menyambung Ibu. Iya. Level itu kita melihat dari mana? Dari kelompok kerja atau dari mana? Sehingga ditentukan tadi yang Pak Sa ini level 4 misalnya. Dari judul skema kita bisa melihat. Judul Pak Sai sudah ngomong level 4. Ngomong apa Pak Sai? Kualifikasi 4 bidang pengelolaan zakat, Ibu. Nah, itu Bu, sudah. Kalau biasanya kalau tidak ngomong level, ketika itu urusan operator atau sifatnya yang masih pelaksana itu level 3 ke bawah, Bu. Oh, nggih, baik, terima kasih. Berarti yang Iya. saya 3 ke bawah, tidak ada Iya, yang atas. dari judul operator atau pokoknya yang sifatnya teknis itu 3 ke bawah, Bu. Nggih, makasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Oh, lagi Ibu terkait ini Bu, pemetaan kelompok kerja Ibu. Nah, yang mau saya tanyakan kan di kelompok di unit kompetensi saya itu ada 8, tetapi di bagian awal itu kan sifatnya umum, seperti melaksanakan prosedur K3, melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, melakukan kerjasama dengan tim kerja misalkan. Nah, itu dikelompokkan, saya kan kamerawan televisi Ibu, dikelompokkan di kelompok kerja pertama instalasi kamera untuk bagian
unit kompetensi yang umum ini. Apakah nanti ketika di kelompok kerja kedua, yang kan yang pertama masih instalasi kamera, kelompok kerja 2 itu mengoperasikan kamera, apakah unit kompetensi yang K3, penyesuaian diri, kerjasama itu juga dimasukkan lagi ke Boleh, kelompok Bu. kerja? Intinya, satu unit itu boleh masuk di beberapa kelompok pekerjaan. Oke, Kalau baik. Kalau memang misalkan nggak dimasukkan juga nggak apa-apa, Ibu. enggak apa-apa. Yang lebih penting di mana, enggak apa-apa. Yang tahu Ibu itu sangat diperlukan apa enggak. Misalnya komunikasi. Itu kalau dianggap semua peta kelompok pekerjaan butuh komunikasi kan? Oke, oke. Tetapi kalau menurut Ibu itu lebih diutamakan di bagian persiapan, ya monggo-monggo saja. Oke. Intinya, peta kelompok pekerjaan itu yang lebih tahu adalah yang memiliki kompetensi teknis. Oke, baik. Terima kasih dipahami, Ibu. Oke. Ada lagi? Ibu mau tanya, Iya. kan kadang gini ya Bu, misalkan saya di pengelolaan zakat yang tadi apa? Ya sama kayak Pak Sani, cuma kata Ibu kan yang lebih tahu kita. Mm-mm. Misalkan saya ternyata milih beberapa, tetapi itu tidak sesuai dengan yang biasanya ada di ternyata pilihan saya itu menurut orang lain nggak bakal mengenal nanti ketika studi dan Kok lulus putus-putus ya, sertifikasi Bu? sama kita Jaringan Bu kayak Arisa. Bisa diulangi Bu Arisa ya, oh putus-putus. putus-putus ya Bu. Ya. Iya. Oh nanti saya tanya ke yang lain. Gini Bu, sepotong-potong saya bisa menyimpulkan mungkin Ibu pilihannya ini. Jangan memilih sendiri-sendiri, Bu. Ketika kita bernaung dalam LSP dan di sini tugas utama kita ingin menyelesaikan satu skema, kan begitu Pak saya. Iya Ibu. Iya. Nah, peta kelompok pekerjaan itu diselesaikan bareng-bareng. Nanti dibagi, apalagi tadi ada satu skema, ada 4 peta kelompok pekerjaan. Peta kelompok pekerjaan 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, jadi bagi habis. Jangan memilih sendiri-sendiri, tidak berkoordinasi. Nanti percuma kita kumpul nggak ada hasil akhir. Begitu Pak Sai. Iya Ibu. Iya. Jadi makanya saya sampaikan di awal tadi, peta kelompok pekerjaan selesaikan dulu. Jangan mengerjakan instrumen asesmen yang lain. Nah, dengan begini kan Pak Sai bisa membagi. Bu Harisa, peta kelompok pekerjaan nomor berapa, Pak B nomor berapa, Pak C nomor berapa, Pak Sai nomor berapa. Sehingga nanti selesai di compiling, akan ada hasil akhir. Begitu maksudnya kan pertemuan ini. Oke. Iya ya Bu ya, paham Bu. Paham ya? Jangan memilih paham. sendiri, Bu. Nanti lah gunanya untuk apa ya? Iya Bu. Ada lagi? Sudah Bu. Yang lain? Bu Arisa cukup? Bapak Iya Ibu Bu. yang lain? Halo? Sementara cukup mungkin Ibu bisa Ya. dilanjutkan. Oke. Jadi peta kelompok pekerjaan sudah bisa dipahami kan? Iya. Sudah Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan peta kelompok pekerjaan yang sudah terisi. Lengkap. Karena dari situ saya ngoreksi. Sama SKKNI dan skema. Oke? Oke, Ibu. Ya. Kita close peta kelompok pekerjaan masuk ke APL 01. Mohon maaf Bu, Iya, untuk yang pengelolaan zakat, peta kelompok pekerjaan itu yang diisi yang set
3, Bu. Yang di set 3 yang sudah diisi. Kan itu ada 3 Oh set, ada iya, set 1, 2, dan 3. Untuk yang pengelolaan zakat yang terisi di set 3. setiga. Ada berapa peta kelompok pekerjaan, Pak? Ada 4 itu. Ada 4 sudah lengkap, Pak. Oke, sudah lengkap. Begitu, Pak Manan? Ya, betul, Bu. Oh, baik. Jadi saya tadi salah lihat ya. Mohon maaf kalau begitu. Ya. Oke, lanjut. Tapi saya belum lihat pekerjaan Pak Manan. Tadi saya melihat Pak Sai aja. Kalau Pak Sai kosong ya? Sama Ibu, satu ini Ibu, satu skema dengan Pak Manan Oh, saya, baik. Pak Jadi, Manan, Bu Harisa, dan Tri Subekti. oh, 4 peta kelompok pekerjaan sudah Oke, dikerjakan semua, cuma ada di sheet 3 gitu ya? iya di set 3 Ibu. Baik. Oke, lanjut. Ya, betul. Ada di set 3. Sekarang AP, kita bisa masuk ke APL 01 ya. oke. APL 01, oke. Nah, ini sudah tuh masih kosong, terus turun. Ini ambil dari itu Skema, kan, dari unit yang ada di skema kan? oke, betul Ibu. Ya saya nggak tahu skemanya, wis aku percaya aja. Terus turun Pak. Nah, ini Bapak yang Oh salah. iya, oke, Ini kan Bapak mengambil dari skema di copy plug, ya kan? oke. Mahasiswa strata 1 program studi ini Fakultas Madura minimal semester 5. Kira-kira bendanya apa Pak ini Pak? KHS Ibu, betul. Fotokopi KHS KHS semester 1 1, sampai 5. Iya kan? oke. Nah, bendanya itu nomor 2. Itu As, ditempuh di mana? Semester berapa itu? Nah, Bapak harus ini, oke. ngecek. Ini sama mungkin dengan yang satu Bu, fotokopi KHS Nah, atau kalau transkrip 1 nilai sementara. dihilangkan aja, Pak. Kalau gitu dihilangkan aja. Yang nomor 2. Itu jadi nomor 2. Itu berarti lulus praktek apa berarti? Sertifikat. Sertifikat nih. Ya, fotokopi sertifikat. Nah, gitu, Pak. Iya kan? Itu namanya bukti persyaratan dasar, bukan bunyi-bunyian lagi. Nah, ini juga. Ini lulus mata kuliah ini kan sudah sudah di apa namanya? Persyaratan dasar nomor 2 itu hilangkan. Nomor 3 Yang, juga sama dengan atasnya, ya kan? oke. Nomor 1 juga sama. Yang sama dihilangkan. Nah, tinggal itu. Paham ya Pak ya? Bedanya persyaratan dasar dengan bukti administrasi. Bukti administratif diambil dari skema nomor 9.1.2. Kalau yang bukti persyaratan dasar dari skema poin 6 itu tapi tidak dikopi begitu saja dalam bentuk bendanya. Begitu ya Pak ya, Bu? Kalau di ini Bu, misalkan di skema itu, saya kan ngopinya di skema di klausul 9.1.2 Mm-mm. itu bukti administratif itu. Kalaupun misalkan di sana tercantum 4 atau 5, tetapi ada kesamaan dengan klausul 6, itu tidak perlu dicantumkan kalau misalkan sama Bu ya. Ya, kan Oke, sama-sama Pak ngulang, oke, ya kan? oke. Oke. Cukup ya. APL 01 paham ya? Kalau sudah close, kita masuk ke APL 02. Mohon maaf Ibu, saya Ya. takut terlewat tadi. Yang di
APL 01 itu yang bukti administratif itu beda dengan bukti persyaratan dasar, Ibu. Ya, Yang administratif itu isinya apa ya, Ibu? Maaf tadi itu kelewat. di poin 9.1.2 ada fotokopi KTP, kartu mahasiswa, foto ukuran berapa ya, administratif. Ibu bisa menerjemahkan administratif itu apa? Nggih, nggih, Ibu. Baik. Terima kasih. Oke. Lanjut, cukup. Sekarang APL 02. Nah, ini apa namanya biasa dapat ini tinggal ngopi begitu saja dari SKKNI, elemen ya elemen, KUK ya KUK, semua unit yang ada di skema. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya nggak ngecek karena nggak tahu SKKNI-nya, ya kan? Oke, Bu. Nah, itu dia. Oke, cukup. APL 1, APL 2, MAPA 1. Pak saya ngarang-ngarang dewe. Maaf, Pak, antar Bu. Baik, bisa dilanjut Bapak Ibu. Oke, Ibu, bisa Ibu. MAPA 01. Atas sendiri judul skema biasa. Asesi sudah, tujuan naik Pak, naik Pak Sai. Ini sudah Oke. betul kan? Terus naik. Terus. Nah, itu yang itu kurang, Pak. Halo. Yang Naik, iya, naik, Bu. anu. Hubungan antara standar kompetensi dan itu bukti untuk mendukung asesmen juga dicentang. Oke. Emotnya kasih yang senyum apa-apa gitu. Terus turun, Oke. turun. Nah, turun. Nah, kalau ini sudah pengerjaannya sesuai dengan peta kelompok pekerjaan. Nah, ini sorry, diem Pak. Pak Sai ambil peta kelompok pekerjaan yang ini kan. Walaupun Oke, Bu. tadi misalnya di sini paling atas itu nomor 17 atau nomor 5 atau apa, tapi ini sudah urut nomor ini 1 2 3 4 dan seterusnya numerik begitu Pak ya. Oke. Kalau kode unit, judul unit menyesuaikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, Bu. Oke. Kemudian ini Bapak yang ngarang. Kalau unit kompetensi ini tinggal ngopi kan Pak? Naik ya, naik Pak, Oke. naik Pak. Turun Pak ya, balik. Sorry, naik Pak, naik. Terus, nah ini kan melayani mustahik. Ini kan tinggal di copy ke bawah, turun Pak. Nah, melayani mustahik. Di sini kemudian di bawahnya bukti-bukti. Bukan berdasarkan observasi, Pak. Hasil observasi langsung. Bapak ngapain ganti kalimat berdasarkan segala? Hasil observasi langsung dan hasil tanya jawab tentang melayani mustafik. Nggak dikasih tentang, nggak apa-apa, Pak. Oh, gitu. Dikasih juga nggak apa-apa. Nanti aja Bapak membetulkannya, yang penting paham. Oke. Jadi Oke. jangan merubah Pak ya. Kemudian jenis buktinya balik ke atas Pak. Diam Pak, diam. Diam. Hasil observasi itu kan berarti jenis buktinya langsung L. Kemudian hasil tanya jawab itu bukan TL Pak. T. Di kanannya lurus dengan T. TL itu digunakan untuk metode verifikasi portofolio, bukti tidak langsung, bentuknya portofolio. Paham ya, Pak? Oke, Bu. Nah, jadi L itu perangkatnya menggunakan checklist CL, jenis
DPT. Betul ini Bu ya, yang DPT ini Bu. Iya, karena Bapak Oke. milih DPT, Bapak milih DPL pun nggak masalah, kan pilihan itu. Pilihan. Yang lain Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini kesalahannya Pak Sai tadi ya. Nggih. Pak Sai merubah berdasarkan observasi. Padahal contoh saya dulu hasil observasi langsung dan hasil tanya jawab. Habis itu tinggal mengopi judul unit. Judul unit ini ambil dari mana? Ambil dari atas. Peta kelompok pekerjaan dari mana? Dari skema, begitu kan? Oke Bu. Ya. Dan seterusnya semua begitu Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain paham ya kesalahannya Pak Sai ya? Itu CL bukan DET ya, Bu? Kenapa? Itu CL yang bahasa Oh Inggris. ya, sorry, makasih masukannya. Pak Sai level 4 Pak Sai. Oh, oke. Iya, DIT, bukan Bu. CL tetapi DIT. Lurus di mana DIT? Di sebelahnya. Kegiatan terstruktur ini Bu ya. Iya, ini dihapus Pak CL-nya Pak. Oke, oke. Nah, terima berarti kasih, terima kasih. Pak Sai itu jenis buktinya langsung menggunakan DIT, bukan CL. Terima kasih Pak siapa yang Kasih. jeli sekali. Pak Wahyu Bu. Yudi, Bu. Iya. Nanti yang Pak Yudi, Pak Yudi. skemanya level 3 ke bawah baru CL. Begitu ya, Pak ya. Oke Bu. Oke, nanti dibetulkan sendiri. Berdasarkan diganti juga nanti. Oke, baik. Oke. Sampai bawah, turun ke bawah, Pak. Nah, begitu juga peta kelompok pekerjaan yang lain, terus, lah ini nanti diisi saat sudah ketemu dengan asesi, begitu kan? Oke. Oke, cukup sampai bawah, sudah? Nah, penyusun Pak Sai nanti validator yang kemarin tuker-tukeran. Kalau saya belum yakin nanti kita bisa, enggak tahu rencananya Pak Sai ketemu atau lewat Zoom, monggo. Oke. Nanti akan kami koordinasikan lagi Bu terkait dengan Baik. tindak lanjut ini. Seperti ini, Mapa 01, ada yang masih ingin bertanya atau sudah clear? Dari kesalahannya Pak Sai, mudah-mudahan membuat Bapak Ibu lebih paham lagi. Amin, amin. Ada yang mau bertanya? Halo, Halo Bapak Ibu yang lain. ngantuk apa Siap. gimana? Dipahami. Paham ya? Baik. Paham, oke. Kita close untuk Mapa 1. Kita masuk Mapa 02. Nah, ini gampang yang ini. Tinggal memasukkan tadi. Kemudian kita checklist. Lah, ngecek checklistnya Pak Sai salah kan? Dia Pak Sai kan bukan CL tadi. Itu di checklist CL. Berarti salah. Ya kan? Oke. Tidak konsisten. IA Konsisten. 04 betul. 4B betul. Terus daftar pertanyaan EC betul. Daftar pertanyaan lisan dicentang sama Pak Sai betul apa salah? Salah. Salah. Wawancara dicentang Pak Sai betul apa salah? Salah. Salah Ibu. Salah. Lah itu salahnya. Maka Oke. harus konsisten mulai daftar periksa sampai belakang. Begitu pula kelompok pekerjaan yang lain. Begitu ya? Oke Bu. 2 menit selesai Mapa 02, tapi harus tahu kenapa dan bagaimana. Ya kan? Oke Bu. Baik. Nah, ini nanti diisi oleh yang mengerjakan peta kelompok pekerjaan lainnya, terus di-compiling. Gitu kan, Pak? Oke. Oke. Sudah selesai Mapa 01, Mapa 02. IA1 tidak, IA2 tidak, IA3 tidak, IA4, Pak. IA4 siap. Nah, IA4 ini yang mana Ibu? IA04. Ini sama, di situ situation. Anda seorang asesi.
mengajukan permohonan uji kompetensi untuk pekerjaan skemanya dengan persyaratan syaratnya tadi. Sudah. Terus sebagai pekerjaan harus memiliki kompetensi ini dari judul unit ya Pak ya? Ini Oh dari dari intinya, dari apa namanya? Judul kelompok pekerjaan, ya kan? nggih, Bu. Iya, Bu. Terus tas untuk itu diminta untuk membuat ini pekerjaan Anda sebagai skema. Kemudian actionnya berupa apa? Kemarin dikasih catatan sama Mbak Ike kan? Nggih, Bu. Ya, ini judul-judul unitnya ya Pak ya? Nggih. Ya, lingkup bahasan. Terus turun. Risalnya apa? Karya tulis, bahan-bahan ini Bapak sudah memenuhi nih. Tinggal 4B-nya Bapak yang belum. Waktunya, nah ini sudah ada waktu, tidak udah waktu lagi. Ini kan diberi waktu Oke, 30 menit, hilangkan itu. siap. Nah, terus turun. Sekarang, nah hal yang perlu diperhatikan. Presentasi, fokus presentasi ini dari aspek kritis. Nah, kemudian presentasi dibagi 2 bagian, pertanyaan meliputi. Nah, ini kan waktunya tadi kan dibagi berapa? 15. Ini sudah kan, Pak? Waktunya hilangkan lagi. Nggih, Kan oke. sudah 15 ini. Betul itu. Nah, sudah. Oke, 4A sudah. Itu dari mana? Kalimat-kalimat itu kan ada clue-cluenya sudah dikasih Mbak Ike warna itu. Iya, Di ya. catatan itu, ya kan? Nggih. Yang mendapat bagian IA04 silahkan dibaca lagi. Tinggal nanti memasukkan skema unitnya apa, aspek kritisnya, diumet-umetnya nah di situ aja, ya kan? Oke. Oke, sekarang lihat 04B. 4A sudah clear kan? Insya Allah. Kalau masih bingung dibaca ulang teorinya dan di modul lebih jelas lagi. Kosong 4B. Nah, ini memang belum ini, Bu. Untuk pertanyaan yang mengandung dimensi Nah, iya. kompetensi. Ini Bapak tinggal ngambil dari ini, Pak. Loh, koyok lupa aku koyok sing ngoperasikan. Apa namanya? Dari elemen nomor 1 KUK nomor 1.2 dibawa ke sini, dibuatlah Bapak kalimat pertanyaan, Pak. Jangan dibawa tok. Oke, oke. Memang Halo, Pak belum Said. ini, Bu. Nggih, memang belum ini, Setelah Bu. Nggih. diambil, Bapak rubah dalam bentuk kalimat tanya yang harus berdimensi kompetensi. Gitu loh, Pak. Siap, siap. Itu aja. Ini tinggal ngopi dari mana? Dari peta kelompok pekerjaan. Makanya kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan peta kelompok pekerjaan, ya sulit. Karena saya ngomong, peta kelompok pekerjaan itu bagaikan keranjang, tinggal ngambil. Kesesuaian dengan daftar standar kompetensi ini kan tinggal ngambil toh Pak ya. Ini tadi misalnya melayani mustafik itu sesuai dengan elemen berapa ini, unit ini yang diambil inilah. Ini kemudian dibuat dibuat pertanyaan di sini. Ini kan Bapak tinggal ini ngambil aja toh ini, ya. Nggih, Bu. Kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif Bapak kan tinggal ngambil dari KUK mana, dari elemen mana gitu toh. Iya, iya, Bu. Nah, ini silahkan dirubah dalam bentuk kalimat tanya yang mengandung dimensi kompetensi. Begitu, Pak. Siap, Paham, Pak siap. Sai? Nggih, Bu. Ini kalau di DIT, kalau yang metodenya level 3 ke bawah ini di PMO. Kan begitu aja. Hanya beda Halo? form, Bu, ya. Kalau pertanyaannya mengandung dimensi kompetensinya sama ya, yang di Iya, IA04B dengan PMO betul. IA03. Oke. Iya. Kalau ini digunakan untuk mendukung ketika orang sedang presentasi, misalnya kita
butuh menambahkan pertanyaan ini dan itu kan gitu, Pak. Oke, Bu. Sama-sama metodenya observasi langsung, tapi ini levelnya lebih tinggi, maka rodo ada thinking sedikit dalam bentuk konsep analitis, kan begitu, Pak? Oke, Bu. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan, jumlah pertanyaannya apa mengacu ke daftar pertanyaan ini atau di kesesuaian dengan elemen dan KUK, Ibu? Disesuaikan dengan elemen dan KUK, tidak harus dibuat semuanya. Kalau menurut Bapak Ibu, Oke, dibuat berapa cukup ya sudah, kalau mau dibuat semua nggak apa-apa. Jadi tidak kaku seperti dulu, Pak. oke, oke, oke. Oke, Bu. Oke. Oke, cukup Oke, ya. Bagi oke. yang dapat bagian IA04, IA03 hampir sama kan? Ya, sekarang ke yang daftar jenis bukti tambahan. IA0 berapa ya Bapak Ibu? 04C, Bu. Nah, enggak ada. Pak. Ya 05 IA ya, Bu. 06. IA 06 Nah, untuk kalau daftar IA pertanyaan 05 tertulis. itu pilihan ganda, Pak. Karena Bapak nggak milih pilihan ganda, Oke, nggak usah dibuat, Pak Sai. oke. Terima banyak. Langsung ke IA 06. Iya. Nah, ini kan sama saja. Belum. Oke. Jawablah semua pertanyaan belum dibikin. Ambil dari mana? Yang saya ceritakan tadi dari peta kelompok pekerjaan. Coba dilihat peta kelompok pekerjaan, Pak. Balik ke peta kelompok pekerjaan, Pak. Nah, yang Pak Sai kerjakan yang mana, Pak? Saya mengerjakan melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Ibu. Berarti Yang ini. kanan, Pak, kanan. Lihat kanannya, kanan. Nah, berarti ini kan Ya. Bapak IA 06, langsung aja Bapak melihatnya elemen 1 KUK 1.2 sama elemen 2 KUK 2.2. Satu-satu dulu, misalnya elemen 1 KUK 1.2. Lihat di mana, Pak? Itu lihat di SKKNI-nya, Ibu. Yes, betul. Buka SKKNI, Pak. Oke. Elemen Lihat ini. 1 ya, Pak ya? Judulnya apa tadi? Ini ya, betul ya? Melayani mustahik mungkin. Bukan melaksanakan monitoring ya, bukan ya? Kalau peta kelompok ini, peta kelompok pekerjaan melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah, unit Ada monitoringnya gitu. itu tidak ada, Ibu. Berarti Oh, salah ada, Ibu, nomornya. ada ini. Ada ya? Ada. Berarti KUK nomor 1.1 atau 1.2 tadi? Kalau yang tadi elemen 1 KUK 1.2 itu di melayani mustahik, Ibu. Mana? Dari dulu. Ya, dicari dulu. Oke. Melayani mustahik nomor 17, Pak. Itu kan nomor 21. Melayani mustahik nomor 17. Unit 17. Oke, Ibu. Nah, berarti berapa tadi? 1.1 ya? Halo? Elemen 1 KUK 1.2. Elemen 2 berarti KUK 2.2. Berarti salah satu dulu. Bapak mau yang mana? Oke. Kan persyaratan ini, persyaratan permohonan dan Ya, prosedur coba pelayanan. dikopi langsung dulu. Nah, dibawa ke IA 06. Oke. IA 06. Oke. Sudah, Ibu. Nah, ditampilkan, Pak. Nggak keluar ya di layar. Oke. Munculkan, Pak. Siap, Kak Kacung. Belum muncul, Pak. Belum. Engki. Alah, Kak Kacung.
Cek semangat. Loh, kok di situ, Pak? Salah. 6A, Pak. Itu kunci jawaban sudah, Pak. 6A, Pak. Nah, itu silakan Bapak rubah menjadi kalimatannya. Ini kan tidak berdimensi kompetensi, Bu ya. Enggak. Bagaimana persyaratan, Apa saja persyaratan ya. Mm-mm. apa saja Apa persyaratan saja permohonan usul? persyaratan Permohonan Itu. dan permohonan mustahil sampai. Bagaimana cara apa ya? apa saja persyaratan permohonan mustahik dan bagaimana prosedur pelayanan mustahik disampaikan ya. Apa saja persyaratan apa saja persyaratan yang harus disampaikan kepada mustahik dan bagaimana prosedur pelayanan kepada mustahik gitu tak Pak? Oke, tidak apa-apa Ibu. Monggo. Apa saja persyaratan permohonan dan bagaimana? Apa saja persyaratan Permohonan mustahik disampaikan kepada dan prosedur pelayanan yang harus disampaikan kepada mustahik. Mustahiknya itu 2 soalnya ya. Oke. Soalnya ini kan sudah ada di elemen dan KUK-nya itu Ibu. Ya begitu intinya lah Pak. Oke, Nanti intinya kontennya begitu. jangan pikir sendiri lagi ya. Siap. Intinya dirubah dalam bentuk kalimatannya semua yang ada di elemen dan KUK itu semua. Ini apa namanya? Kemudian di bawahnya penyusun. Yang B harus diisi. Bapak bisa membuat pertanyaan juga membuat kuncinya. Gitu ya. Oke. Yang C tetap kosong. Itu nanti formnya diberikan kosongan kepada asesi lah digunakan untuk mengisi jawaban saat uji. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa Ibu. Jadi, mohon maaf Ibu. Jadi yang diberikan kepada ASSI yaitu berarti IA 06A dan IA 06C gitu ya Bu. Betul sekali. IA 06B dipegang oleh asesor siapapun asesornya. Nanti ketika jawaban asesi itu seperti yang ada pada kunci jawaban, maka rekomendasinya adalah K, kompeten. Itu namanya prinsip assessment reliable. Digunakan oleh siapapun, kapanpun hasilnya sama, konsisten. Itu Pak. Maaf Bu, untuk yang IA 06B ini dapat dari mana ya kunci jawabannya? Loh, Bapak yang bikin. Oh gitu. Ya. Jadi selain membuat pertanyaan, Bapak juga membuat kunci jawaban. Misalnya membuat pertanyaan ini Bu. Kenapa? Baik Bu. Ya, jadi bukan hanya membuat pertanyaan, tetapi membuat kunci jawaban. Itu di IA 06, IA 05, IA 07. Kalau IA 03 tidak, IA 04 tidak. Karena itu kan untuk apa ya? Untuk meyakinkan observasi. Jadi jawaban dari asesi kita tulis. Begitu. Bisa dipahami perbedaannya? Insya Allah Bu. Oke, baik.
Cukup sampai di sini. Kita mengisi AK coba. Yang kita bikin yaitu bedanya yang menggunakan IA01, IA02, dan IA03 kan sudah pernah. Kita sekarang ke AK01 supaya kita konsisten di dalam pengisian. AK01 Pak Sai. Oke, masih dicari ini. AK01. Nah, ini Bapak hasil observasi langsung atau hasil kegiatan terstruktur tadi, Pak. Oh iya, betul. Nah, gak konsisten, Pak. Hasil observasi langsung dihilangkan. Nah. Iya. Pas. Terus itu nanti hasil hari tanggal ditulis saat pelaksanaan uji. Kemudian AK02 Pak, lihat Pak. AK02. Nomor selekor. Nah, itu turun. Nah, ini kan Pak Sai mengisi berapa unit ini? Hanya 5 unit. 5 Nggak unit. apa-apa, Oke. nanti di compiling ya Pak Sai ya. Oke. Nah, metodenya apa tadi Bapak Ibu? Pak Sai tadi menggunakan Observasi apa? langsung, Ibu. Observasi langsung, berarti nanti dicentang di observasi langsung. Sama pertanyaan tulis apa lisan? Pertanyaan Tulis, Ibu. Halo. Tulis. Tulis, nanti dicentang di situ, Pak. Iya, semua dicentang. Itu ke bawah dicentang, observasi langsung di bawah. Kenapa observasi langsung? Kan tadi hasil observasi langsung, kan begitu, ya kan? Oke. Dicentang, Pak. Tak bisa ya? Masih tak carian, Ibu. Ya, enggak Tanda apa-apa. centang ini. Oke. Gitu aja nanti sama Ya. pertanyaan tertulis. Lah, nanti ketika pelaksanaan uji, jangan lupa di bawah ini dicentang apakah hasilnya Bapak kompeten atau belum kompeten. Kalau kompeten dicentang kompeten, kalau belum kompeten dicentang belum kompeten. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. AK03 umpan balik yang ngisi asesi. AK04 banding. Tidak perlu diisi apa-apa tapi disosialisasikan. AK05 laporan, coba lihat langsung laporan AK05. Dua tiga. 23. AK05. Oke. Nah, itu laporan siapa saja yang kita uji. Rekomendasinya K atau BK, kita hanya mengisi nama asesor. Nanti kapan tanggal diuji pada saat uji.
Di bawah itu kalau aspek negatif tidak ada, ditulis tidak ada. Turun ke bawah Pak Sai. Ya, cuma itu Bapak Ibu yang kita kerjakan. Tolong dikerjakan semua. Kalau sudah, baru bisa kita laksanakan MKVA. Yang dulu itu kita pre-memori, itu sebetulnya nggak bisa. Jadi MKVA itu namanya validasi. Maka memvalidasi temannya, misalnya Pak Sai megang hasil pekerjaannya Pak Manan. Oh, Pak Sai ngecek apakah APL 1 Pak Manan selesai, benar apa belum? MAPA 01 lengkap apa belum? IA 03-nya apakah sudah mengandung dimensi kompetensi atau belum? Nah, itu temuan-temuan itu, cara mencari temuan, ada metodenya, namanya PLOR. PLOR singkatan dari problem, location, objektif, reference, itu belum saya sampaikan. Dengan begitu, maka temuannya seperti ini, rekomendasinya atau validasinya seperti itu. Kalau sudah melakukan itu, berarti Bapak sebagai asesor, tiga-tiganya unit sudah Bapak Ibu kuasai. Yang pertama MAPA, yang kedua melaksanakan asesmen dengan menggunakan beberapa perangkat yang kita sudah buat, IA, instrumen asesmen, dan AK. Yang terakhir kita sudah melakukan MKVA. Kita yang belum ini melakukan MKVA. MKVA bisa dilakukan manakala Bapak Ibu semua sudah ngeprint tugas yang sudah selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa Ibu. Oke. Insya Allah. Kalau seperti ini mumpung masih anget, mohon dengan amat sangat dicicil. Dan tidak perlu memasukkan RCC itu Pak Said, form-form RCC itu dibuang, kita belum RCC. Bapak RCC manakala 3 tahun dan sudah memenuhi syarat untuk RCC, 6 kali melakukan uji, 2 kali menyusun MAPA, 2 kali MKVA. Itu syarat minimal untuk bisa memperpanjang sertifikat asesor. AK-AK yang lain, mau jauh Bapak-Bapak lihat, cukup diisi atas-atasnya saja. Mungkin Pak Sai bisa stop share, kita bisa ada sesi bertanya, barangkali Bapak Ibu ada kesulitan, boleh di grup. Dalam pengerjaan. Sudah clear apa masih ada yang ganjel bahasa Jawa nih? Ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Penjelasannya kurang clear? Halo? Jelas apa belum? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas nggih. Cuma pengerjaannya belum gitu ya Pak? Izin Proses Ibu. Proses, baik. Upatan sudah kok. Ya, gak terasa sudah jam 9 ya Bapak Ibu ya. Oke. Tidak ada lagi yang didiskusikan? Maaf izin. Cukup Pak Sai? Halo? Oke, masih ada yang mau bertanya kayaknya ini. Silahkan. Monggo Pak Manan mungkin. Kalau tidak ada saya tak lift duluan, barangkali panjenengan mumpung ketemu rundingan monggo. Oke. Saya izin lift nggih. Pak Manan ini kayaknya mau bertanya Ibu. Monggo Pak Manan Mana? dulu. Monggo Pak Manan. Halo, terdengar? Suara saya terdengar Bu ya? Dengar Iya, Pak. iya. Dengar.
Ya, Serdu. kemarin pas kita pelatihan pertama itu masih pedoman lama, itu kunci yang satunya Pak itu yang menyampaikan bahwasanya harus ada produk yang dihasilkan dari setiap skema itu. Harus ada Apakah ada produk yang dihasilkan? Produk. Apakah ada pedoman yang baru yang update ini masih sama dari setiap skema itu harus ada produk yang dihasilkan dari hasil. tidak harus, Pak. Kalau ada produk, maka nanti ada yang namanya penilaiannya review produk. Kalau skemanya tidak ngomong tentang produk diada-adakan, gimana, Pak? Begitu ya, Bu. Jadi Iya. Tergantung dari bunyi skemanya, Pak. Jaringannya Pak Manan mungkin ya. yang ada. Iya. Makanya kita tidak checklist review produk karena tidak ada produk yang dihasilkan, Pak. Hilang, Pak Manan. Kayaknya jaringan di sana, Ibu. Iya. Di Oke. mana, Pak, rumahnya? Di Pamekasan juga, Ibu. Pamekasan. Pamekasan pelosok, Bu. Baik. Oke. Ada lagi? Yang saya ini supervisor manajemen SDM, Bu. Berarti kan level 4 ini, Bu. Iya. Yang Pak Sa itu belum selesai tadi di pertanyaan itu. Halo? Iya, iya. Jadi caranya Bapak persis seperti Pak Sai. Pak Sai tadi belum selesainya kan Pak Sai hanya nggak tahu ngopi dari mana, terus tidak dibentuk dalam kalimat tanya, gitu kan? Kelihatannya. Oke. Begitu Pak Kacung Wahyudi. Oh, yang Bu. Ya, nggih. Cukup? Ya, sementara mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dicukupkan, Ibu. Oke. Baik. Pak Terima Wahyu kasih. cukup. Mungkin saya Oke. live. Panjenengan Oke, rundingan monggo. terima kasih Bu Sumi, mohon maaf. Terima banyak, Bu. Terima kasih waktunya, mohon maaf telah Sama-sama. mengganggu. Oke. Selamat berunding. Oke. Saya tak izin undur diri. Saya Oke. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.